Selamat pagi saudara terkasih, Shalom. Selamat datang di gereja Tuhan. Pagi hari ini kita masuk di dalam bulan yang baru, di bulan 5, bulan anugerah Tuhan. Amin. Bulan di mana sebentar lagi kita juga mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dan juga pencurahan Roh Kudus. Kita akan berdoa untuk BIC Hong Kong. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita berdoa, mari kita ucapkan salam 3 kali untuk BIC Hong Kong. Salam BIC Hong Kong, salam BIC Hong Kong, salam BIC Hong Kong. BIC Hong Kong, hormatilah Tuhan Allahmu yang menjadikanmu, karena Allahmu adalah kudus. Kami percaya Tuhan, cukuplah kasih karuniamu atas gerejamu BIC Hong Kong Bapa. Dan kami akan terus melihat Tuhan, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang supranatural akan terus terjadi atas pergerakan gerejamu Bapa. Kami melihat Tuhan, roh takut akan Tuhan itu ada bagi gerejamu. Kami akan terus melihat Tuhan, perkenananmu turun atas gerejamu. Baju gerejamu adalah baju yang dibeli dengan kemuliaanmu Bapa. Dan kami akan terus melihat Bapa, rancanganmu yang luar biasa senantiasa ada bagi gerejamu BIC Hong Kong Bapa. Tuhan terus tambah-tambahkan Bapa, roh takut akan Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, sehingga pengenalan yang benar akan Kristus itu mencengkram erat kehidupan gerejamu, yang akan membawa transformasi kepada semua umat-umat-Mu, bahkan jiwa-jiwa yang Kau percayakan untuk dikembalakan di gerejamu Bapa. Dan kami akan terus melihat Bapa, roh keberanian itu semakin menyala-nyala atas gerejamu untuk mewartakan dan menyerukan Injil kebenaran-Mu Bapa, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Kami percaya Bapa, gerejamu Bapa akan bangkit, gerejamu terus akan bergerak dengan kuasa roh-Mu Bapa. Bangkit dan menjadi teranglah BIC Hong Kong di dalam nama Yesus. Salam Hong Kong, salam Hong Kong, salam Hong Kong. Kami percaya Bapa, damai sejahtera sukacita ilahi terus Kau nyatakan atas bangsa ini, di mana gerejamu Kau tempatkan Bapa. Roh takut akan Tuhan, hikmat akan Tuhan, kebijaksanaan akan Tuhan terus ada pada setiap pemerintahan yang ada, mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Sehingga Bapa, setiap kebijaksanaan yang diambil, setiap keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas Hong Kong. Bangkitkan gereja Tuhan di Hong Kong Bapa, untuk bersinergi bersama di setiap aspek kehidupan, bahkan di segala denominasi yang ada. Biar mereka memiliki keberanian yang teguh, keberanian yang kokoh untuk mewartakan Injil kebenaran-Mu, sehingga Hong Kong dibenangkan bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, di mana hari ini, pagi ini Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap maksud dan tujuannya dalam hidup kita. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku melayani-Mu. Syukur
Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayankanku, kini aku melayani-Mu. Mari bersyukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu Kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu ya Bapa. Kau Allah yang mencurahkan rahmat, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh Abba, Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang mengerti kami semua. Syaralaba, yaralaba, ganalaba, yaralaba. Syiralabaka, yaralaba. Haleluya. Mari katakan syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi. Kami mau katakan berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Sekali lagi katakan syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. Syukur bagimu, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih. Mari bangkit berdiri.
Yesus Tuhan baik. Dia baik bagi kita, amin. Dan dia ada di tengah-tengah kita. Berapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tuhan Yesus baik, katakan kiri kananmu, Yesus baik. Yesus baik bagi kita. Amin. Dan firman-Nya berkata bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
mau terbang bersama dengan Tuhan? Terbang tinggi, 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 tinggi sekali. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Let us fly. Semuanya kita move. Bergerak bersama-sama, amin. PIC Regal Hong Kong. Terbang bersama Tuhan. Mengatasi badai. Mengatasi langit bersama Dia. Amin. Hey, hey. Firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagikan hidup. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lebih berkata, ku kan terbang dalam-Mu Firman-Mu Tuhan, kita bagi-bagi hidup. Janji-Mu Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. ku menantikan. Beri kekuatan baru. Are you ready? Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lebih berkata, di atas jalan-jalanku, dan jangan melebihi rencanamu. Firman-Mu sudah membebaskanku, berjalan dekatimu, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan abang dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di
saudara yang pernah melihat eagles Raja Wali, burung Raja Wali. Mungkin di TV, di YouTube, saudara nanti searching aja di YouTube, di Google, eagles, burung Raja Wali. Ada satu karakter daripada Raja Wali ini yang luar biasa, makanya Tuhan pakai di dalam Alkitab. Raja Wali ini, dia adalah hewan yang Tuhan ciptakan menembus badai. Justru di saat ada badai, dia itu nanti akan terbangnya makin tinggi. Sehingga dia itu ada di atasnya. Saudara kalau bisa menjadi orang Kristen seperti burung Raja Wali, saudara tidak takut terhadap badai. Amin. Sebab justru di dalam badai itu kita bersama dengan Tuhan naik terbang tinggi. Amin. Jadi seperti orang Kristen yang Kristen Raja Wali, amin. Kristen Raja Wali artinya kita tidak takut. Sebab Tuhan bawa kita naik terbang tinggi. Saudara yang mau naik terbang tinggi boleh keluar dari bangkunya supaya tangannya bisa lebih gerak gitu saudara. Kalau terlalu rapat nanti jadinya nggak seperti Raja Wali, begini jadinya. Lebih lapang, lebih luas lagi. Iya tuh seperti Oma itu, seperti Popo itu. Semuanya siap terbang seperti Raja Wali. Semuanya siap BIC. Mana tangannya? Sambil digerakkan badannya saudara. Karena kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Terbangnya tinggi sekali. Coba sama-sama katakan terbangnya tinggi sekali. Lagi-lagi terbangnya bagaimana? Enggak. Saya masih lihat, masih mikirin pekerjaan ini. Masih mikir-mikir pekerjaan, masih mikir-mikir homeworknya. Tinggalkan homeworknya dulu, tinggalkan semuanya pekerjaan di rumahnya dulu. Pokoknya sekarang kita mau datang sama dia, kita mau terbang bagaimana? Siap. Tangan dia. Are you ready? Semuanya katakan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Saudara kalau di rumah nggak bisa teriak, di sini kesempatan teriak, ya kan? Sorak-sorai bagi Tuhan, kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Silakan duduk kembali saudara kasih. Hari ini kita juga akan mendengarkan satu persembahan pujian. Saya persilakan naik. Kita berikan tepuk tangan bagi Sid, Joshua. Mereka mau menaikkan satu pujian. Saya percaya lirik lagunya bisa menjadi berkat bagi kita.
Thank you, terima kasih Sid Joshua. Kita diingatkan bahwa hidup ini jangan sampai kita sia-siakan. Amin. Sebab Tuhan itu sudah begitu sangat baik kepada kita, memberikan banyak kesempatan kepada kita. Dan Dia rindu juga supaya setiap kita punya satu komitmen, keputusan untuk mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Dalam hidup ini, seringkali kami mungkin tidak mengerti ya Tuhan, mengapa sesuatu terjadi. Tetapi kami percaya Engkau Bapa yang selalu melihat kepada kami, supaya kami mengerti akan rencana-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami. Biar kami juga Tuhan, melalui penyembahan lagu ini, mempersembahkan hidup kami untuk-Mu ya Bapa. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi
ada di tengah-tengah kita. Sekalipun ada orang yang dekat dengan kita, belum tentu dia mengerti keadaan kita. Yesus lebih dekat, bahkan lebih dekat daripada baju yang kita kenakan. Dia ada di dalam kita. Dan dia yang paling mengerti apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Saudara nyanyikan, katakan dengan kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided
is our commit to you, Lord. Ini menjadi komitmen kami bagimu, Tuhan. Kami mau ikut Yesus, mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kami mau katakan bahwa dunia ini palsu. Ada begitu banyak di dunia ini yang bisa membuat kami keluar dari rencana Tuhan. Pada bulan 5 tahun ini, bulan di mana anugerah Tuhan bagi kami. Kami mau commit to you, kami mau commit kepadamu Tuhan. Keputusan kami, I have decided, kami mau memutuskan, kami sudah putuskan untuk ikut Yesus, untuk iring Yesus. Biarlah salib di depan kami, the cross before me, dan dunia di belakang kami, masa lalu itu di belakang kami. Sebab Tuhan sudah berikan masa depan yang penuh harapan di depan kami. Sebab itu kami mau komitmen kepadamu. Renew our baharui komitmen kami Tuhan. Untuk ikut Yesus. Sebab Christ is enough. Yesus itu sudah cukup bagi kami. Yesus itu sudah cukup bagi kami. Dia segalanya bagi kami. Dia segalanya. You are everything, Lord. Nothing compares. Gak ada yang bisa dibandingkan dengan Engkau. We bow down ourselves before you. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yesus itu sudah cukup bagi kami. Maukah engkau mengambil komitmen ini dengan cara mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan? Lift up your hands dan katakan pada Tuhan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, Jesus. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me. Oh yes, Lord, no turning back. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided. Ini keputusan kita bersama-sama. Ini keputusan kita bersama-sama. The cross before me, salib di depan. Dunia masa lalu di belakang. The cross before me, the
How great is our God? 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 How great is our Haleluya, praise the Lord. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Bolehkah saudara mengambil roti dan mengangkat di tangan kanan kita? Ya, kalau ada di antara saudara yang belum menerima perjamuan kudus ini, bisa mengangkat tangan untuk dilayani
ushers. Perjamuan kudus ini diperuntukkan kepada mereka yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Ampuni kami Tuhan, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ini, supaya kami dilayakkan semua pelanggaran dosa, keangkuhan, kesombongan kami. Kami runtuhkan itu semua dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus kami dilayakkan untuk menerima roti dan anggur ini. Demikian ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, Ia mengangkat roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah lambang tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai tanda untuk mengingat akan aku. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Yesus mengangkat cawan dan mengucap syukur atasnya. Dan berkata, cawan ini adalah lambang daripada materai. Perbuatlah ini sebagai tanda untuk mengingat akan aku. Kita dimateraikan oleh darah Yesus, sehingga kita menjadi milik kepunyaannya. Saudaraku terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Oh Kau baik Bapa. Kau menebus kami oleh darah Yesus. Thank you Jesus, it's only by your blood, oh Lord. Terima kasih Yesusku, buat anugerah-Nya kami sehari Ucapkan syukur saudara, katakan Kau baik Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Dia telah menebus kita. Sebab darah-Nya yang mahal dicurahkan bagi kita. Dia telah mati bagi kita, menggantikan kita yang seharusnya menerima penghukuman itu. Tapi oleh anugerah-Nya kita diselamatkan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Aba. Kami umat tebusan-Mu. Kami umat
hikmat tebusan-Mu. Thank you Lord for your redeem us, redeem us. Engkau menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh duduk pelan-pelan saudara dalam hadirat-Nya. Duduk pelan-pelan dalam hadirat Tuhan sambil engkau merenungkan kasih Tuhan. Merenungkan pengorbanan Yesus bagi kita. Kita sudah mengambil keputusan komitmen, I have decided to follow Jesus. Kami mau setia mengikut Yesus. Mau ikut Yesus. Ini komitmen kami, ini keputusan kami ya Bapa. Di dalam perjamuan kudus, kami mau baharui komitmen kami untuk setia kepadamu Bapa. Karena Engkau terlebih dahulu sudah setia kepada kami. Biar hari ini Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Hari ini Kau berbicara kepada kami Bapa. Sebab kami membuka telinga kami untuk-Mu. Telinga ini untuk mendengarkan Engkau. Supaya kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Biar kami mengambil keputusan seperti apa yang tertulis di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
Yesus mendengarkanmu. Yesus peduli kepada setiap hidup kita. Tapi firman-Nya berkata, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia ikut sekarang sujud di tangannya. Yang ampuniku dan bebaskanku. Ya Allah barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang tinggalkannya. yang mau terima mujizat katakan, Mujizat terjadi saat datang di altarnya. kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang baik, terima kasih Engkau Tuhan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus Engkau ada di tengah kami. Kami menghormati kehadiran-Mu supaya kami pagi ini semua menerima rahmat anugerah yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih buat umat-Mu yang bersekutu, umat-Mu yang datang beribadah, kebaktian, menyembah Tuhan. Kami tahu ada berkat yang khusus di dalam kehadiran Tuhan. Dan inilah penyembahan kami. Kami gak mau datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, tapi kami membawa hati kami, hidup kami. Terpuji-pujilah Tuhan dalam nama Yesus. Semua kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita memasuki bulan istimewa, yaitu bulan Mei, di mana setelah Paskah di bulan April, kita akan bersama-sama merayakan kembali hari besar kita, yaitu di mana Kristus diperingati 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga. Lalu apa yang terjadi setelah Yesus tidak bersama para muridnya, maka dia menjanjikan untuk Roh Allah, Roh Kudus datang dalam hidup setiap para muridnya. Dan pagi ini saya percaya kita adalah para murid Tuhan. Berapa banyak saudara berkata, saya ini murid Tuhan? Katakan amin, saudara. Murid Tuhan adalah murid yang mau belajar dari firman Tuhan. Dan untuk menyambut kedatangan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing, kita perlu kembali membuka hati kita. Dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus di hadapan Tuhan. Kita semua telah dibersihkan, disucikan dari segala dosa pelanggaran kita oleh meterai darah Yesus. Memang worship selalu identik dengan penyembahan, yaitu kita menyanyikan penyembahan, tapi bukan itu. Itu adalah bagian yang penting.
Tetapi worship adalah apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu adalah worship. Apa saja yang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk Tuhan, itu adalah worship. Dan apakah hari ini worship menjadi prioritas? Apakah worship hari ini penyembahan menjadi prioritas? Karena Alkitab menetapkan bahwa penyembahan worship adalah prioritas yang universal. Manusia di seluruh dunia itu penyembah, saudara. Baik penyembah benda-benda yang mati, penyembah materi, penyembah orang-orang yang rasanya diagungkan hebat, penyembah hobi-hobinya, penyembah hal-hal yang ada di dunia. Saudara, itu manusia. Dan Tuhan ingin hari ini kita itu menyembah Dia. At the end, pada akhir segala apa yang ada di bumi ini, pada waktu kekekalan nanti di surga, apa yang terjadi? Maka Wahyu 15 ayat 4 berkata, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang, semua bangsa, garis bawahi, akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Hari ini manusia keras hati. Hari ini manusia arogan. Hari ini orang gak peduli untuk beribadah. Mereka menyembah agamanya. Mereka menyembah semua buatan tangan manusia. Patung apapun disembah. Benda-benda kecil yang kita taruh, yang dipegang, rasanya itu menjadi jimat, menjadi sesuatu yang menolong, menyelamatkan, melindungi saudara. Pada waktu kekudusan Allah, pada waktu Tuhan yang tidak berubah akan hadir kembali di dunia, nanti semua lutut akan sujud. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin, saudara. Sebab itu di sini dikatakan semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Ini adalah ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yohanes di Pulau Patmos karena dia berjumpa pribadi. Kita seringkali hari ini berbicara tentang Yesus, berbicara tentang kebaikannya. Kita ngomong tentang mujizat pertolongannya, Tuhan yang hadir Dia. Tapi di sini Yohanes tersungkur. Karena dia berjumpa dengan yang Maha Kudus. Yang gak bisa diuraikan, terlalu gemilang, terlalu berkilau, terlalu dahsyat kekudusan. Sampai dia tersungkur. Dan dia diberitahu pewahyuan dari Yesus. Semua bangsa akan datang sujud menyembah Engkau, kata Yohanes. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Tuhan hakim yang adil akan datang. Menghakimi bangsa-bangsa hari ini. Silahkan orang menolak Kristus, tapi kita berdoa supaya Tuhan datang dan mengasihi semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Boleh bilang amin, saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kita memasuki bulan Roh Kudus, bulan Mei. Karena nanti akan ada doa malam-malam Roh Kudus, visitasi, kehadiran Roh Kudus 3 malam, 19 sampai 21 Mei. Maka rindukah kita juga mengalami, selama ini saya jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Yang kayaknya sudah berkecukupan, jadi saya tidak perlu terlalu mencari Tuhan. Saya tidak terlalu perlu Tuhan karena saya masih punya sesuatu yang saya pegang. Sesuatu yang rasanya menjamin. Apakah itu harta, kekayaan, posisi, kedudukan, pangkat, jabatan. Sesuatu yang aku rasa aman. Gak ada yang aman, saudara. Percaya saya. Percaya firman Tuhan. Semua akan digoncangkan. Di hari-hari terakhir ini, semua anasir yang ada di bumi,
Fondasi-fondasi kehidupan manusia yang tidak dibangun di atas dasar kebenaran Allah yang hidup, Yesus Kristus, akan digoncangkan. Makmur kelihatan, ramai kelihatan, mayoritas kelihatan, tapi bukan itu. Tuhan mencari orang-orang yang punya fondasi yang kuat di dalam firman Tuhan dan Kristus Yesus sebagai batu karang untuk kita sekalian. Saudara, kalau bicara prioritas berarti hal yang diutamakan atau yang terutama. Bisakah kita hari ini set our priority? Oh, di kantor apa dulu yang mesti dikerjakan? Tiap hari saya juga menulis. Apa saja day to day things to do. Hal-hal yang harus dikerjakan itu prioritas. Supaya kita nggak lupa nih. Ada yang second priority, ada yang the third priority, it's okay. Tapi yang main priority harus ada. Bangun pagi, saya bersama istri pasti membuka ini Alkitab, bukan Alkitab ini lagi, tapi pakai ini. Karena ada Alkitab suara. Dan itu kita dengar, bread of life. Ada 5 menit, sesibuk apapun kita tenang. Menikmati firman Tuhan, hati dikuatkan. Hikmat diberikan, kasih mengalir. Kalau rasa nggak sehat, langsung segar. Karena kita berkata, ucapkan firman yang menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan, dan lalu set priority. Kita semua, para pebisnis tahu. Anak-anak muda, para profesional ngerti betul bagaimana to set. Kalau kita nggak punya prioritas, kita ngambang. Kita sedang tidak kemana-mana. Kita sedang ngaco perjalanan kita. Kita terkejut, kaget-kaget. Oh ini alpa, ini bolong, ini enggak. Saudara, kita harus set priority. Tapi Tuhan ingin sebagai orang percaya ada prioritas utama yang harus kita utamakan. Waktu kita melek buka mata, maka mesti berterima kasih sama Tuhan Yesus. Boleh bilang amin, saudara. Prioritas berarti hal yang diutamakan. Kalau ini diutamakan, Yesus kan pernah mengajar. Di Matius 6 itu tentang hal berpuasa, hal berdoa, hal memberi. Kalau di umat itu memberi sedekah. Tapi dia katakan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Bapamu yang di surga tahu. Kalau itu burung pipit yang murah, ya Tuhan pelihara. Bunga bakung yang pagi muncul, Tuhan pelihara. Apatah lagi kamu. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena Bapamu yang di surga menyediakan, memelihara pada kita. Saudara. Jadi kalau kita hari ini tahu, Tuhan terima kasih. Aku harus memprioritaskan Tuhan lebih dahulu dari segalanya. Segala urusan yang lain Tuhan pasti akan sediakan. Carilah dahulu kerajaan Allah, Matius 6:33. Carilah, seek ye first the kingdom of God. And all these things. Segala hal yang lain disediakan, disiapkan untuk kita. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan. Jadi worship adalah tanggung jawab utama bagi orang percaya dimanapun dan kapanpun juga. Saudara sedang bisnis, sedang ada di hotel, perjalanan, dimanapun. Mari tetap ingat bahwa kita ini hari ini sudah dibeli, kita dimiliki Tuhan, dan kita perlu memuliakan Tuhan. Kalau worship menjadi tanggung jawab kita, itu luar biasa. Sebetulnya apa yang kita hari ini persembahkan sama Tuhan dalam ibadah, kebaktian kita. Ada kata berbakti ya, anak berbakti sama orang tua, ini perlu. Orang tua sudah mengabdikan hidupnya kepada anak-anaknya. Menyekolahkan, membiayai, menolong segala hal. Tapi anak berbakti. Kita kepada Tuhan, Dia Bapa yang baik. Bisakah kita berbakti kepada Dia? Membaktikan hidup kita kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Jadi waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan dari hidup ini, waktu saudara, energi, kemampuan, hikmat, mungkin keuangan dan lain sebagainya, saudara membawa kepada Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Allah siapkan, sediakan bagi kita saat kita menjadi penyembahnya.
Di sini saya katakan ada satu kata yang penting, yaitu divine blessing. Katakan divine blessings. Berkat Allah, berkat ilahi, divine. Tuhan siapkan untuk setiap kita yang muda, yang tua, ada berkat ilahi. Urusan keuangan, kesehatan, pergaulan, rumah tangga, bisnis apa saja. Saudara, ada berkat ilahi yang Allah siapkan. Dan bagaimana sekarang objek penyembahan kita? Pastilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 3 di dalam 1 yang namanya Allah yang Esa. Dengan karakter, dengan tugas masing-masing. Hari ini kita bersyukur karena kita punya Allah yang tahu apa yang kita hadapi. Dia mencipta, firman-Nya mencipta, rohnya melayang-layang dalam penciptaan. Dan hari ini gereja ada karena kita punya Yesus yang menjadi kepala gereja. Dan dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita. Sehingga hari ini kita berkata, Roh Kudus, we need you. Holy Spirit, we need you. Tadi saudara menyanyi, I worship you, kami menyembah Tuhan. Hari ini kita banyak menyembah Tuhan. Saudara, karena kita tahu bahwa kita perlu Dia di dalam hidup kita. Kalau saya bersaksi sama saudara, menceritakan tentang istri saya, begitu. Bu Betty, jangan kaget dulu, gitu. Istri saya itu tanggung jawab, istri saya itu baik. Istri saya itu ya lumayan cantik juga begitu saudara. Ya. Itu tentang dia. Berbeda dengan waktu saya duduk bersama dia. Berbeda waktu saya tidur bersama dia dan wajah ketemu wajah. Saya memandangi dia. Nggak usah ngomong apapun saudara suami istri. Yang suami istri ya. Itu rasa cinta, rasa kagum, rasa membutuhkan itu ada. Itulah kita dengan Tuhan. Seringkali kita bersaksi tentang Dia. Kita ngomong tentang Kristus. Kita ngomong tentang kebaikannya. Kita ngomong tentang kebesarannya. Kita bicara tentang pertolongannya. Tapi perlu kita bertemu Dia face to face. Di dalam worship semacam ini di rumah saudara. Di gereja ini, di mana worship, ibadah ini dipenuhi dengan kekaguman akan Kristus. Dipenuhi dengan rasa cinta, kerinduan akan kehadiran Tuhan. Saudara sedang face to face. Allah itu roh. Ini yang penting. Jadi worship adalah perjumpaan pribadi dengan Allah. Setiap saat. Bukan cuma seminggu sekali. Dan itu akan menolong kita. Untuk kita bekerja, berusaha, berbakti, beribadah, kita semua mengalami kehadiran Tuhan. Pusat penyembahan kita adalah Kristus, Sang Raja. Saudara kalau di Thailand itu, minggu lalu saya ada di Thailand, saudara berdoa untuk saya. Ya, walaupun istri Raja sudah meninggal tahun lalu Oktober, belum dikubur. Fotonya di mana-mana, bunga-bunga fresh flower seperti ini. Lilin-lilin dinyalakan, orang-orang hormat. Kalau raja, orang tuh harus sampai nggak boleh lihat mukanya. Begitu, itu raja di dunia yang bisa mati, yang bisa ngaco, bisa otoriter, bisa keluarkan dekret yang tidak menguntungkan rakyat. Berbeda dengan raja kita, raja surga, Yesus Kristus. Dia raja yang punya karakter yang luar biasa. Sebab itu pagi ini saya mau bicara tentang karakter Allah. Supaya kita waktu nyembah Tuhan gak blank, gak kosong. Saya melatih diri saya. Setelah saya menikah juga terus, saudara. 50 tahun yang lalu saya mulai terus menggali, belajar. Ya. Dan Tuhan memberikan notasi, melodi ditulis. Dan kalau saya cuma tulis waktu itu dan tidak direkam kan hilang begitu saja. Dan pada waktu saya terus di dalam hadirat Tuhan, di doa pagi, ya doa malam, saya menyembah Tuhan, saya belajar mengerti. Tuhan, kalau orang menyembah
apa yang ada di dunia, dia akan menjadi seperti yang disembah. Rockers yang nyembah dia, idolanya semua akan berpakaian seperti itu. Olahragawan, hari ini banyak bangsa yang menyembah olahraga yang ekstrim, rela mati, terjun, ya pakai dan semua yang seram-seram. Kenapa? Karena dia begitu menyatu dengan itu, menjadi addicted, ketagihan kalau nggak lakukan itu. Boleh kita menjadi gym lover, oke. Music lover, pecinta musik, oke. Tapi jangan sampai kita menjadi game lover sehingga setiap hari hidup kita dipenuhi cuma isinya main games. Sebenarnya games yang lucu-lucu dia kan dikasih untuk orang tua supaya nggak gampang pikun, saudara. Tapi yang muda, keluarga muda, udah sibuk sendiri, lupa suami, lupa kopinya, lupa makan, ya. Yang suami juga lupa istri, di kantor main games. Jam pulang, saudara, kita menjadi addicted, adiksi untuk sesuatu yang tidak membawa kepada kebaikan, kekekalan bahkan. Manusia itu menyembah kepada sesuatu dan dia menjadi seperti yang disembah. Dan Tuhan ingin kalau kita menyembah dia, pasti kita akan menjadi serupa dengan yang kita sembah. Boleh katakan amin, saudara. Makanya ayat di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, mari kita baca. 2 Korintus 3 ayat 18. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Belum semuanya, baik Bapak Ibu yang di belakang semua, saudara. Yuk, 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi maksud utama penyembahan kita ternyata kalau penyembahan dunia emas perak itu membawa kebinasaan, penyembahan kepada Allah yang hidup, kepada Yesus Kristus Tuhan, kita akan diubahkan segambar dengan Yesus. Dalam tutur kata, dalam sikap, dalam perbuatan, dalam karakter kita. Waktu saya memulai menuliskan lagu-lagu yang Tuhan berikan, memang saya juga tidak bermain musik. Tapi Tuhan berikan saja begitu, saudara. Agak langka tetapi nyata. Saya bersyukur gitu ya, saudara. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan. Saya mulai menuliskan. Sol, 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 fa, mi. Sol, 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 fa, mi, la, sol. Begitu, saudara. Karena dari kecil saya belajar tidak formal, tapi notasi, bisa menyanyi begitu. Satu saat Tuhan berbicara sama saya di usia muda, lebih 30 tahun yang lalu gitu ya. Ayat ini, saya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka face to face, gak terselubung. Tapi roh gitu ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, Roh Kudus, Kristus, maka kita diubah serupa dengan karakternya, serupa dengan image Allah. Bukankah kita dicipta untuk menyembah? We are created to worship. Dan Adam dan Hawa dicipta sesuai dengan gambar dan teladan citra dan image-nya Allah, gambar Allah. Karakter Allah yang kudus, karakter Allah yang maha mampu, maha kuasa, maha hadir ada pada mereka. Sayang dosa telah membuat mereka jatuh, memisahkan mereka. Untuk mendapatkan itu mereka perlu bertobat, perlu Roh Kudus untuk zaman ini. Jadi waktu ini saya membaca, menghayati, keluarlah nyanyian, keluarlah nada. Yosef bantu.
G. Kalau saya bilang G itu bukan Google ya saudara ya. Bukan golf juga gitu saudara ya. Ini Tuhan yang memberikan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Itu menjadi kerinduan. Dalam perjalanan Kristen kita mau seperti Yesus. Dan seorang murid haruslah menjadi seperti gurunya. Katakan amin. Kalau kita berkata kita anak Tuhan, kita panggil dia Bapa, Abba Bapa. Kita nyanyi, Abba Bapa, ya Bapa. Oh baik. Tapi waktu kita menjadi kekasih Tuhan, Lord, I love you because you have loved me. Kita tidak hanya ingin mengasihi Tuhan, tapi apakah Tuhan mengasihi kita? Mestinya kita dengan yakin berkata di pagi ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Boleh katakan amin, saudara? Kita nyanyikan dulu nyanyian ini. Tapi ini proses, saudara. Seperti bejana tanah liat yang dibentuk oleh sang penjunan, the potter. Gak enak dibentuk, dicabut, digesek, diasah, ya, diwarnai, didiamkan cukup lama, dikasih air. Saudara, hidup itu seringkali ngalamin seperti itu, saudara. Saudara diasah, diamplas itu kan ada kayak kaca-kaca itu, diamplas itu, wah gak enak, saudara. Seringkali penyap begini, ditekan-tekan, tambah air. Kita seringkali sudah sampai nafas begini dalam hidup ini ngalamin, saudara, hal-hal yang gak enak itu. Tapi Tuhan tahu bahwa kita diproses seorang penyembah untuk menjadi seperti Dia. Kita perlu melewati itu untuk apa? Nanti hasilnya adalah sebuah jambangan bunga, sebuah vas yang indah, yang layak ditempatkan di tempat terhormat. Vas-vas indah saudara nggak ditaruh di gudang kan? Istri saya memang dulu floris, penyuka bunga. Sampai sekarang di rumah saya selalu juga ada bunga. Ya. Ditaruh di tempat yang layak dilihat. Itu bejana yang sudah dibentuk. Hidup kita juga sama. Hidup orang muda hari ini kau berkata sulitnya aku dapat pekerjaan. Kayaknya ada ancaman, tantangan di kantorku. Apakah saya bisa berhasil apa enggak? Di dalam bisnis saudara sedang menghadapi, ada orang-orang yang melakukan yang jahat sama saudara. Ada orang yang ingin membuat saudara hancur. Di dalam rumah tangga ada the other woman, the other man, will dan lain sebagainya. Coba mengintip perselingkuhan. Tapi saya katakan waktu kita dibentuk dan sabar dan taat dan kita mengasihi mereka, mendoakan mereka, Tuhan akan membuat kita indah luar biasa. Tepuk tangan kita buat Tuhan, saudara. Nyanyikan nyanyian ini sebuah proses sebagai nyanyian doa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, nyanyikan, dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Angkat tangan kita, katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Inilah nyanyian gerejamu bagi engkau. Memuliakan
memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari kita lihat karakter-karakter Allah yang kita sembah. Dia pasti maha tahu, katakan amin. Dia maha hadir, dia maha kuasa, dia maha kudus, dia maha mampu. Tapi hari ini, mari kita lihat karakter Allah, God's character. Tadi karakter utama, maha. Sebab itu waktu kita menyembah, saya katakan Tuhan, Engkau tahu masalahku, Engkau tahu masalah keluargaku, Engkau tahu pergumulanku, Engkau maha tahu. Engkau tahu aku terbaring, aku bangun, Engkau tahu aku sedang menghadapi tantangan, Engkau tahu aku sedang merencanakan sesuatu, Engkau maha tahu, begitu. Maha kuasa, maha hadir, maha kudus. Tapi saya ingin bicara tentang God's character yang unik sekali, yang jarang orang berbicara. Yang pertama adalah, Dia adalah Allah yang eternity, kekal. Jadi Dia nggak punya waktu. Hari ini waktu kita menyembah Dia, nanti di dalam kekekalan saudara akan nyembah Dia. Kita hari ini umurnya 70, 80, 90, 100. Kita itu hanya secuplik waktu kecil aja untuk mengalami Tuhan. Berapa lama saudara menjadi anak Tuhan? Berapa lama saudara merasakan, oh saya sudah jadi orang percaya, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, saya lahir baru, dulunya saya sembarangan, dulunya saya ikut-ikutan, sekarang saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Berapa tahun? Itu hanya waktu kecil Tuhan kasih taste the flavor. Nanti dalam kekekalan, itu Allah. Firman Allah berkata kepada Musa, Keluaran 3:14, Aku adalah aku, I am who I am. Aku adalah aku, selalu eksis. Ya, aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara, Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah Alfa Omega. Ada orang bertanya, Pak Johan, jadi nanti berapa lama? Saya bilang, ya sudah, nggak ada akhirnya. Omega. Nah Tuhan siapa yang bentuk? Nggak ada, Dia ada, existent, self-existent. Dari awal, Alfa. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan Dia ada selama-lamanya. Jadi waktu kita menyembah Dia, when we worship, we reach eternity realm. Kita sedang mengarah, menjangkau kekekalan. Jadi nggak ada ruginya saudara belajar menyembah Tuhan. Di rumah, engkau nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa. Tapi engkau bisa berdoa, bisa berkomunikasi, berkata Tuhan, Engkau Allahku yang kekal. Aku kasih panjang umur untuk nanti nyembah Engkau dalam kekekalan. Aku akan tersungkur melemparkan mahkotaku, begitu, kebanggaan, kejayaan. Nggak ada. Sehingga Ivan Handoyo menulis lagu, segenap hidup, segenap nafasku. Ya. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kejayaan. Wow, saudara. Itu seperti Daud tulis. Dan dia belajar dari saya juga untuk melihat, menjadi teladan. Gak ada kebanggaan masa lalu, kejayaan. No. Semua kita hanya nikmati sekelumit saja. Usia waktu hidup kita. Tuhan gak punya waktu. Dia punya kekekalan. Dia gak peduli dengan apa yang ada. Tapi Dia peduli pada setiap orang yang mencicipi eternity realm. Yang mau katakan amin. Sembahlah Dia. Waktu Allah adalah waktu yang tidak bisa diatur, dibatasi oleh manusia. Ketika kita menyembah, kita menjangkau dimensi kekekalan. Haleluya. Karena Tuhan ada di dalam kemuliaannya selama-lamanya. Mazmur 90 ayat yang kedua berkata, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang asal, yang tak nampak tapi yang memulai, yang asal. Amin, gak bisa ditambah apapun ya.
Jadi kita hari ini mengagumi, menyembah Allah yang kekal. Jadi jangan kita berhenti di tengah jalan. Jangan mundur, jangan ada orang yang tiba-tiba tinggalkan imannya. Sayang sekali, rugi mereka apapun alasannya. Jangan pernah tinggalkan iman Kristiani kita. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan, haleluya. Yang kedua, Allah tidak terbatas, saudara. Unlimited God. Alangkah indahnya, ini hikmat Allah, kekayaan, dalamnya kekayaan hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nggak terbatas hikmatnya, nggak terbatas kekayaannya, nggak terbatas keputusan-keputusan yang sungguh-sungguh penting, perlu, esensial untuk kita. Kita seringkali ngaco, kita seringkali salah. Tapi waktu kita menyembah dan berkata, Tuhan, Engkau enggak terbatas hikmat-Mu, aku kurang hikmat Tuhan, sehingga ini salah melangkah. Aku kurang bijak Tuhan, saudara. Maka Tuhan datang dalam hadirat Tuhan, sudah menyembah Dia, Dia kasih hikmat. Dia luar biasa, engkau bisa menemukan inovasi-inovasi sesuatu yang membuat engkau terkejut. Allah tidak terbatas. Di mana Dia ada? Si pemazmur berkata, kemana dapat aku pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat 8 sama-sama baca, 1, 2, 3. Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Terus, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, dikubur-kubur. Terus saudara, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga ke sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi kita yang di dalam Tuhan, kita adalah penyembah-penyembahnya. Kita selalu dipegang, dituntun. Kemana kita pergi? Sudah banyak yang terbang di sini kan? Buktinya kalau hari libur gereja ini berkurang begitu saudara. Karena semua sedang jadi pilot terbang saudara. Ya. Saya pun sebetulnya capek terbang, tapi karena panggilan dan tugas Tuhan ya sudah. Karena pengen menikmati Jakarta kota nan indah begitu saudara. Saudara, kemana kita cari? Dia ada, tidak terbatas. Jadi kita sangat terbatas, dianya tidak terbatas. Sebab itu akui Dia supaya engkau memiliki hikmat. Dan saudara, karakter Allah yang ketiga adalah Dia tidak berubah, never change. Dalam Perjanjian Lama Maleakhi 3 berkata ayat yang ke-6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub Israel tidak akan lenyap. Saudara percaya kita Israel rohani tidak akan lenyap karena kita bersama Dia hidup dalam kekekalan. Amin. Yesus Kristus tetap sama. Kita menyanyikan nyanyian ini dari dulu. Tuhan Yesus tidak berubah, gitu ya. Tidak berubah, gitu. Tidak berubah, Mari tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Mari katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berarti kasihnya tidak, kuasanya tidak, pertolongannya tidak, tangannya tidak singkat. Dia selalu menolong kita. Ini karakter Allah, percayai Dia. Ya. Semua yang generasi lama pasti tahu lagu ini, generasi baru pasti juga bisa menikmatinya. Haleluya, karakter Allah yang luar biasa, Dia tidak berubah. Dan kita percaya hari ini, jangan kita berubah. Mengasihi suami tetap, melayani suami walaupun dia mulai lemah, mulai sakit, istri juga. Ini kan janji, komitmen.
Pengantin-pengantin muda kita dengar di luaran banyak yang selingkuh, banyak yang mau cerai, banyak yang mau pisah, banyak yang mulai dewek-dewek, saudara. Mau sendiri-sendiri karena budaya, film Korea, Hollywood, Bollywood, macam-macam wut-wut, saudara. Dan itu membuat orang terobsesi. Ya benar, aku kan perlu mengurus diriku sendiri, menghadiahi hidupku sendiri. Ini konsep-konsep yang sudah dua jadi satu, saudara. Saya berdoa sampai masa tuamu, bukan Tuhan menggendong, pasti Tuhan menggendong. Engkau tetap setia sampai akhir dengan hubungan suami istri. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang kekal, amin. Dia Allah yang maha hadir, dia paling tahu keadaan kita. Dia yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Allah kita dahsyat. Kita berdoa saudara untuk persembahan. Kita mau bawa yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Karena dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur dalam ibadah yang luar biasa ini. Kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang kekal. Allah yang hadir di tengah-tengah kami, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini saatnya Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami ke rumah-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang menabur berlimpah-limpah. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita berikan persembahan dan kita mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Salam jemaat Tuhan, kembali di dalam BIC Hong Kong News. Berikut kita saksikan kegiatan gereja untuk sepekan ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara terkasih. Silakan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur dan persepuluhan, dapat mengirimnya ke nomor akun bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam Seed, Spirit-Filled, Equip, Empower, Discipleship. Menara doa siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong, bertempat di 7 Paksa Road, lantai 3 Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di Ibadah Raya Minggu BIC Hong Kong, Minggu 10 Mei 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman. Ibadah Raya yang pertama pada jam 9 pagi waktu Hong Kong dan Ibadah Raya 2 jam 10.45 pagi waktu Hong Kong. Next Gen Hong Kong Service diadakan setiap minggu kedua sampai minggu terakhir setiap bulannya. Jam 11 sampai jam 12 siang. Bertempat di 7 Paksa Road, lantai 3 Causeway Bay. Follow us on IG @NextGenHongKong. Demikian info BIC Hong Kong untuk sepekan ini. Mari bertumbuh bersama di dalam keluarga BIC Hong Kong. 2026, the year to prepare the way for the Lord. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, saudara terkasih. Saya percaya kita semua di sini adalah worshipers, amin. Kita penyembah Allah kita yang luar biasa. Allah yang kekal, dia Tuhan maha kekal, dia Tuhan maha hadir, dan dia juga tidak terbatas kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. How great is our God, sing with me, how great is our God, oh we see how great is our God. One more time, sing how great is our God, how great
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami, hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kami hari ini. Berkati hamba-Mu juga secara khusus Pastor Johan yang sudah menaburkan firman kebenaran bagi kami. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang luar biasa. Yang kami mau sembah terus dan dekat dengan terus kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang hadir. Berkati jemaat-Mu. Engkau pulihkan, sembuhkan, kuatkan, tolong jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kepada kami hati yang setia seperti Engkau setia ya Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tangan kita, arahkan hati kepada Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang ada waktu bisa join ibadah Paskah Oikumene. God bless you.